Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Heuka, selamat datang di Heuka Kreatif, Aspire to Inspire. Di sini, kamu akan menemukan informasi menarik tentang kecerdasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual. Jangan lupa, siapkan minuman favorit dan camilan kesukaan kamu karena kita akan bahas banyak hal menarik di sini. Sebelum mulai, pastikan kamu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari kami. Yuk, langsung aja kita mulai. Tema yang akan kita angkat kali ini adalah pentingnya belajar adab. Terdapat kutipan ulama masa lalu, yaitu pelajari dulu adab baru ilmu. Apa urgensi dari kata-kata bijaksana ini? Ternyata banyak kalimat ini setidaknya dapat menjelaskan dan menjadi solusi bagi beberapa permasalahan kesopanan di Indonesia. Menjawab pertanyaan mengapa orang Indonesia masih suka buang sampah sembarangan, termasuk di dalam bioskop padahal sudah pernah sekolah bahkan kuliah. Kenapa kemacetan di Jakarta sering kali di luar akal sehat, contohnya sudah tahu jalur busway, tapi digunakan untuk kendaraan umum lain dan kendaraan pribadi bahkan lawan arah lagi. Kalau ketemu bus yang notabene pemilik jalurnya di tengah-tengah, kan jadi sama-sama tidak bergerak. Hal itu merupakan sebuah pemandangan yang aneh dan unik di sebuah kota besar dan termaju di Indonesia. Beberapa waktu lalu juga sempat muncul kontroversi ala lembaga tertentu yang bilang bahwa agama musuh Pancasila, atau ibu-ibu yang merasa dan mengaku sebagai orang lebih tua menjambak mbak-mbak di komuter lain. Selain itu, yang paling parah adalah banyak siswa yang kurang ajar pada gurunya karena guru takut dipenjarakan oleh orang tua siswa bila macam-macam dengan anaknya. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan orang-orang ini? Apa yang salah? Pengertian adab. Adab adalah tata krama, etika, atau perilaku yang mencerminkan kesopanan dan penghormatan dalam interaksi sosial. Dalam konteks agama Islam, adab merujuk pada perilaku baik yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam, mencakup sikap terhadap Allah, sesama manusia, dan alam sekitar. Adab meliputi berbagai aspek seperti sopan santun, berbicara dengan baik, menghormati orang lain, berlaku jujur, dan menunjukkan sikap rendah hati. Adab menjadi panduan moral yang penting agar seseorang dapat hidup harmonis dalam masyarakat dan berkontribusi secara positif. Lalu, bagaimana agar adab ini bisa menjadi budaya di Indonesia? Yang bisa buang sampah pada tempatnya, tidak memakai jalan dan ngomong seenaknya, tidak melakukan tindakan perundungan, termasuk tidak korupsi. Mungkin tawaran ini tidak optimal untuk menghilangkan perangai buruk berjamaah ini secara total, tapi setidaknya ada usaha untuk meminimalisirkan. Contohnya saja negara Jepang. Jepang pada tahun 1900-an awal terkenal bengis di berbagai negara jajahannya, terutama di Korea dan tidak terkecuali di Indonesia. Bahkan berani menantang Amerika Serikat yang saat itu merupakan negara dengan senjata terkuat. Melalui penyerangan di Pearl Harbor tanpa informasi sebelumnya adanya pernyataan perang. Tentu saja ini membuat berang Amerika saat itu, sehingga kemudian Amerika menjatuhkan 2 bom atom di Hiroshima dan di Nagasaki. Namun, seiring perkembangan zaman, Jepang tak hanya menjadi negara maju. Ternyata Jepang punya budaya yang luar biasa sopan dan bersihnya. Padahal Jepang baru saja mengalami trauma yang mengerikan, yaitu bom atom yang jatuh tadi. Ternyata salah satu faktor penyebabnya adalah karena sistem pendidikan, di mana di sana
Siswa sebelum usia 10 tahun tidak diwajibkan menghafal atau pandai berhitung seperti di sekolah-sekolah kita, karena mereka lebih fokus pada pendidikan adab atau akhlak. Di Jepang, anak SD diajari tentang tanggung jawab diri termasuk membersihkan kamar mandi adalah tugas para siswa, bukan suruh sekolah atau office boy. Pendidikan juga mengajari mereka cara tolong-menolong pada teman, sopan santun pada orang tua, menyayangi yang lebih muda, tidak menertawakan orang yang berbuat kesalahan, dan sebagainya. Budaya Jepang terasa kalau kita ke sana lalu tersesat, mereka akan senang hati menolong wisatawan atau pendatang. Hal yang unik, jika terjadi banjir warna airnya berbeda dengan keadaan di Jakarta atau kota lainnya di Indonesia yang airnya berwarna coklat, melainkan banjir di Jepang itu berwarna bening, seperti air kolam renang atau air bersih lainnya. Ya, kami berharap pendidikan adab penting diterapkan sejak dini agar jadi budaya sampai seseorang beranjak dewasa. Kalaupun sudah ada program semacam ini, sebaiknya ditekankan juga pada penyusunan kurikulumnya, di mana dalam belajar di sekolah dan dalam kehidupan kita lebih menghargai proses daripada hasil. Keadaan kurang kondusif dan kurang efektif harus kita ubah dengan pendidikan adab. Untuk penerapan di lapangan mungkin masih perlu riset meningkatkan, tapi paling tidak ini bisa dipertimbangkan agar orang-orang brutal yang suka menabrak aturan atau mengambil hak orang yang tidak seharusnya agar tidak makin beringas di jalanan atau di kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya Sobat Heoka. Gimana? Menarik kan? Kalau kamu punya pendapat, pertanyaan, atau bahkan topik yang ingin dibahas di video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu biar makin banyak yang tahu info bermanfaat ini. Dan pastinya subscribe kalau belum ya, biar kamu selalu update dengan konten terbaru dari Heoka Kreatif. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan menjadi diri sendiri.